Di sini ya? Boleh. Oke, sudah siap semuanya? Yang lain? Ya, kita mulai ya. Udah, siap ya? Nih, masih kosong, masih di luar. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, anak-anak sekalian, ya kita bisa bertemu kembali ya di pertemuan yang kedua ya. Setelah pertemuan pertama, kita melaksanakan tes awal ya. Di pertemuan kedua, insya Allah kita review lagi apa yang sudah kita pelajari waktu kelas 11. Nah, kenapa direview? Karena sangat terkait dengan apa yang akan kita pelajari berikutnya, yaitu tentang integral ya. Jadi sudah Bapak sampaikan kemarin bahwa ya berpasangan antara diferensial dengan integral. Kalau kita mempelajari integral, berarti terlebih dahulu harus paham dulu tentang diferensial. Nah, karena diferensial sudah sama Bu Asi di semester berapa? Semester 2 kemarin ya. Oke, nah hari ini kita review sedikit ya supaya bisa nyambung nanti dengan integralnya ya. Oke, kita mulai. Sebelum kita melaksanakan kegiatan pembelajaran, mari kita berdoa sejenak. Semoga dimudahkan, dilancarkan, dan apa yang kita peroleh, ilmu yang diperoleh bisa bermanfaat dan bermakna buat kita semuanya ya. Oke, berdoa dipersilakan. Oke ya, kita mulai dengan definisi turunan ya. Sebenarnya sudah kemarin ya, tapi ada beberapa yang masih salah Bapak perhatikan. Ya, untuk definisi turunan dari fungsi kaitannya dengan garis singgung. Jadi hari ini mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan definisi turunan, kemudian turunan untuk fungsi-fungsi yang dasar ya, sama sifat-sifat turunan ya. Sifat-sifat turunan kalau sempat nanti kita ke operasi turunan ya. Jadi kalau misalkan ada dua buah fungsi ditambahkan, dikurangkan, dan seterusnya, itu mudah-mudahan sempat sampai situ ya. Oke, kita mulai dengan definisi turunan. Turunan suatu fungsi ya. Oke, kalau misalkan kita punya sebuah kurva atau grafik dari suatu fungsi, ya, misalkan seperti inilah, yang sederhana ya, begitu. Kemudian ada satu buah garis. Nah, coba ada berapa kemungkinan kaitan antara garis sama kurva ini? Jadi ada sebuah garis, kemudian ada sebuah kurva. Nah, keterkaitan atau hubungan antara garis dengan kurva.
bisa gimana aja? Si garisnya ngapain ke kurva gitu? Pertama apa? Dia gimana? Memotong di berapa titik? 2 titik. Ya, namanya adalah garis potong berarti kan ya. Oke. Terus apa lagi? Menyinggung. Kalau menyinggung itu apa? Berarti motongnya berapa titik? 1 titik. Oke ya. Namanya menyinggung. Jadi garis apa berarti? Garis singgung. Ya. Ada lagi nggak selain ini kemungkinannya? Ada lagi nggak? Ada lagi nggak? Selain yang ini. Kemungkinan ketiga ada lagi nggak? Nggak menyinggung. Tidak memotong juga. Jadi apa namanya? Ya begitu aja. Masing-masing garis-garis. Kemudian kurva-kurva. Begitu kan ya? Jadi ada 3 kemungkinan. Nah, sekarang kita perhatikan. Misalkan Bapak punya sebuah kurva tuh. Ada sebuah kurva. Ini semu X. Yang ini semu Y. Kemudian ada kurvanya misalkan begini. Seperti yang kemarin ya. Berarti apa? Kurva sebuah fungsi Y sama dengan apa lambangnya? Fx ya. Oke. Nah, kemudian ada sebuah titik. Titik A. Sini. Ada titik A. Absisnya adalah misalkan X. Berarti ordinatnya apa? Komponen Y-nya apa? Karena fungsinya adalah Fx kan ya? Di sininya X, berarti di sini apa? Fx. Gitu ya? Oke. Kemudian ada sebuah titik yang lain. Titik B misalkan. Ya. Kemudian absisnya adalah X tambah H. Berarti nilai fungsinya di mana posisinya? Dari titik B ini kan? Apa tuh? Nilai fungsinya apa berarti? F X ditambahkan dengan H. Betul ya? Nah, yang namanya titik itu kan ada komponen X-nya, ada komponen Y-nya. Betul? Coba dicari komponen X-nya apa? Dari titik A. Jadi titik A-nya bisa Bapak ini tuliskan apa? Titik A. Komponen X-nya apa? Titik A itu? X, apa? Komponen Y-nya? Fx. Gitu kan? Betul? Ya. Komponen X-nya adalah X, komponen Y adalah Fx. Kalau B? X ditambahkan dengan apa? H. Komponen Y-nya apa? F. X tambah H. Gitu ya? Oke. Nah, sekarang kalau misalkan kita buat sebuah garis yang melalui titik A sama titik B. Ya. Buat garis melalui titik A sama titik B. Garis apa namanya tadi? Garis apa namanya? Garis apa tadi? Bukan. Apa? Potong. Karena apa? Memotong di 2 titik. Oke ya. Jadi garis AB merupakan garis potong. Yang namanya garis itu ada gradiennya. Benar. Ada kemiringannya kan? Ya. Bagaimana mencari kemiringan dari garis AB? Gradien garis AB sama dengan apa? Rumus yang kemana dulu? Y2 kurangi apa? Atau gini dulu ya. Selisih Y dibagi dengan apa? Selisih X, gitu kan? Ya, yang vertikal dibagi horizontal. Jadi gradien itu perbandingan antara selisih yang vertikal dibagi dengan selisih yang horizontal. Itu gradien. Oke. Atau kalau dalam bahasa kemarin apa? Y2 kurangi dengan apa? Y1 dibagi dengan apa? X2 kurangi dengan X1. Mana Y2-nya? Ini misalkan titik pertama, titik A-nya. Berarti X1, Y1. Titik yang keduanya, berarti X2-nya apa? X tambah H, Y2-nya apa? Fx tambah H. Gitu ya. Jadi gradiennya apa? Gradiennya apa coba? Y2-nya apa tadi? Y2-nya? F X ditambahkan dengan H. Dikurangi dengan Y1-nya apa?
Y1-nya apa? Fx. Dibagi dengan X2-nya apa? X plus H, betul. X tambah H dikurangi dengan X1-nya X. Nah, hati-hati ya. Yang ini adalah fungsi, berbeda dengan yang bawah. Kalau yang bawah bisa kita sederhanakan X dikurangi dengan X0. Ya, yang bawah. Tapi yang atas tidak boleh X dikurangi dengan X. Kenapa? Karena di dalam fungsi gitu. Domain atau daerah asal dari suatu fungsi, bukan bilangan yang berdiri sendiri. Gitu, ya. Jadi udah biarin aja, nggak usah diapa-apakan. Fx tambah H dikurangi dengan Fx, karena dia bukan bilangan yang berdiri sendiri, tapi merupakan nilai dari sebuah fungsi. Paham? Ya? Oke. Jadi sama dengan apa tuh? Bisa disederhanakannya. Fx ditambahkan dengan H, terus dikurangi dengan apa? Fx dibagi dengan H. Ini namanya apa tadi? Gradien garis apa? Garis AB, yang merupakan garis apa? Garis potong. Kenapa? Karena dia memotong di dua titik, yaitu A sama B, gitu. Ya, gradien garis potong. Nah, sekarang kalau H-nya mendekati 0, ya, kalau H-nya mendekati 0, ini H-nya mendekati 0, coba H-nya mendekati 0. Kan ini X, misalkan ini 2 tambah 1, misalkan gitu ya, X-nya 2, misalkan 2. Kalau H-nya mendekati 0, dia si B itu posisinya gimana? Menjauhi A atau mendekati A? Menjauhi A atau mendekati A? Kenapa? Dari sini ke sini kan H ya, betul? Ini adalah H. Kalau H-nya mendekati 0, berarti si B itu apa? Mendekati ke A, sampai dia di sekitar A, dekat sekali dengan A. Nah, yang namanya dia mendekati atau di sekitar, kita dalam bahasa matematika apa namanya? Limit, gitu. Jadi, ketika B-nya sangat dekat dengan A, misalkan di sini nih, sangat dekat sekali, atau mungkin lebih dekat, si garis potong ini akan mendekati apa berarti? Garis apa? Garis singgung. Ya, jadi ketika H-nya mendekati 0 atau titik B-nya sangat dekat dengan A, sangat dekat dengan titik A, ya, dengan titik A, maka apa tadi? Garis AB akan menjadi apa? Akan menjadi garis singgung. Menjadi garis singgung. Garis singgung. Yang gradiennya apa berarti? Gradien garis singgungnya berarti sama dengan apa? Karena H-nya mendekati 0, tadi ada bahasa limit kan? Gitu ya? Jadi gimana? Limit, apa tuh? Berarti H-nya menuju 0 dari gradien garis AB yang tadi. Fx ditambahkan dengan H, dikurangi dengan Fx, dibagi dengan H. Gitu ya? Oke? Nah, selanjutnya, gradien garis singgung itu kita definisikan sebagai apa berarti? Turunan pertama dari fungsi F. Itu kisahnya. Ya? Jadi, lambangnya apa tuh? F aksen X sama dengan apa? Limit H menuju 0 dari apa tuh? Fx tambah H dikurangi dengan Fx dibagi dengan H. Nih. Jadi sebenarnya turunan pertama dari suatu fungsi itu adalah sama aja dengan gradien garis singgung dari fungsi tersebut. Begitu. Ya? Jelas nggak? Ada pertanyaan dulu sampai sini? Cukup jelas? Atau cukup buram? Tanya. Ya, Gam. Gimana? Kenapa dari garis potong jadi garis singgung ya? Oke. Nah, kalau misalkan Bapak kan H-nya menuju 0 ya. Berarti si titik B-nya akan mendekati titik A. Misalkan titik B-nya di sini.
Bapak buat garisnya. Masih garis potong? Masih ya? Oke. Kan ini H-nya akan menuju 0 juga kan? Ya, akan mendekati A. Kalau misalkan Bapak ambil titiknya di sini, akan masih garis potong kan? Masih ya? Oke. Nah, tapi kalau A-nya ada di sekitar titik A, sangat dekat sekali. Misalkan jaraknya si H-nya itu 0, kayak kemarin, 0,00001. Kan sangat dekat dengan A kan? Ya, berarti H-nya menuju 0. Nah, si ininya kan akan menjadi begini. Mana? Nah, akan seperti ini kan? Si garisnya. Ini kan garis singgung gitu. Jelas? Jelas ya? Oke? Bisa dipahami kenapa dari garis potong menjadi garis singgung ya, dan muncul limit sehingga kita bisa mendefinisikan sebuah turunan. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada? Bisa dipahami? Sampai paham betul, karena nanti kaitannya dengan integral. Ya, jadi Bapak ulangi dari mana munculnya konsep turunan gitu. Bisa? Sebelum lanjut, ayo tanya dulu. Yang belum paham, ditanya dulu. Paham ya? Oke. Nah, dari sini kita coba menentukan turunan dari suatu fungsi di mana fungsinya merupakan fungsi dasar. Ya. Turunan dari fungsi dasar. Turunan fungsi dasar. Fungsi dasar. Oke. Yang pertama, yang namanya fungsi konstan. Kalau fungsi konstan, kalau digambarkan seperti apa coba? Fungsi konstan itu X-nya berapapun, nilainya selalu sama. Kalau gambarnya gimana ya? Kalau Bapak gambarkan. Nih, misalkan ada X, ada Y. Kalau fungsi konstan itu kan tadi Fx sama dengan K. X-nya berapapun, nilainya selalu sama dengan K. Gambarnya gimana kira-kira? Gimana? Apa namanya garis apa ini? Horizontal. Enggak ya? Garis horizontal. Berarti kan begini. Fx sama dengan K. Itu ya. Tadi turunan itu adalah garis singgungnya. Berarti kalau di titik sini, garis singgungnya kan garis yang ini juga. Kalau di titik ini, garis singgungnya kan garis yang ini juga kan? Ya. Oke. Berarti turunannya apa? F aksen X-nya apa? F aksen X-nya, kalau garis mendatar itu kan tadi gradien garis singgung kan? Nah, garis singgungnya sama dengan ini. Gradiennya berapa kalau garis mendatar? 0. Ya. Jadi gradiennya adalah sama dengan 0. Sehingga untuk seluruh fungsi yang konstan, ya, maka turunannya adalah sama dengan 0. Jadi kalau misalkan di soal ditanyakan, kalau Fx-nya sama dengan 7, berapa turunannya? 0. Kalau Fx-nya sama dengan 100, berapa turunannya? 0. Kalau Fx-nya sama dengan 2026, turunannya berapa? 0 juga. Jelas sampai situ ya? Oke. Fungsi yang kedua. Fx sama dengan misalkan ada K-nya X pangkat 1 atau Kx. Kalau digambarkan ini apa namanya? Jadi apa coba kalau digambarkan? Kan setiap fungsi itu ada gambarnya kan? Ya, ada kurvanya, ada grafiknya. Apa coba kalau digambarkan? Ini jadi apa? Makhluknya berupa apa? Si Y atau Fx sama dengan Kx-nya itu apa? Miring? Ya. Apa yang miringnya? Garis. Oke ya, tergantung nilai K-nya kan. Bisa turun, bisa naik kan ya. Nah, misalkan Bapak naik aja. Misalkan ini, misalkan Y sama dengan Kx. Oke.
turunnya kan udah tahu semua. F aksen X-nya apa coba? Sama dengan apa? Ini kan X pangkat 1 tuh. Apa turunannya? K. Siapa yang bisa menjelaskan? Kenapa bisa K? Kenapa? Gradiennya? Di gradien di setiap titiknya K ya? Oke, misalkan di sini. Di sini gradiennya berapa? Ya, sama dengan gradien yang ini kan? Ya, ini juga sama. Di sini juga gradiennya sama. Di sini juga gradiennya sama. Di sini juga gradiennya sama kan itu. Ya, sehingga F aksen X-nya sama dengan K. Mungkin sama Bu Asti sudah dibuktikan tuh. Mestinya pakai rumus yang ini kan akan sama dengan sama dengan K. Bapak tidak buktikan lagi ya. Oke. Kalau membuktikan boleh ya pakai rumus yang ini. Nanti akan dibuktikan sama apa? Yang X kuadrat. Misalkan yang ketiga ya. Yang ketiga, Fx-nya misalkan sama dengan X kuadrat. Nah, ini. Atau Kx kuadrat aja ya, biar lebih umum. Kx kuadrat. Pangkat 2. Kalau digambarkan ini akan berupa apa makhluknya? Apa coba? Ini X, kemudian ini Y, apa coba? Kalau digambarkan akan berupa apa? Parabola, ya. Parabola yang gimana ciri khasnya dari Kx kuadrat? Gimana? Gitu ya. Bisa ke atas, bisa ke bawah. Tergantung nilai K-nya. Kalau K-nya positif, terbukanya ke atas. Kalau K-nya negatif, terbukanya ke bawah, ya. Kx kuadrat dia melalui titik 0,0. Kalau ada plus satunya atau ada minus satunya, berarti tidak akan melalui titik 0,0. Oke, ini Y sama dengan Fx-nya ya. Y sama dengan Kx kuadrat. Nah, coba kalian perhatikan di sini. Kalau Bapak ambil titik di sini, nah, itu kan garis singgungnya. Tuh. Kalau ini gradien garis singgungnya positif negatif? Negatif, oke ya. Kalau misalkan di sini negatif juga, ya. Kemudian kalau misalkan di sini negatif juga. Makin besar makin kecil gradiennya, kemiringannya itu makin besar makin mengecil. Makin mengecil, ya, makin tidak miring gitu kan ya. Oke. Di sini gradiennya berapa? 0. Jadi ketika X-nya negatif, dia makin nilainya makin mengecil sebanyak bukan nilainya. Gradien kemiringannya makin mengecil tapi nilainya kan makin besar karena negatif kan? Ya. Nah, di sini gimana? Tuh, makin besar ya si gradiennya. Oke. Nah, sekarang kita lihat, kita buktikan. Ada gradiennya itu dari negatif makin naik ke 0, kemudian makin naik lagi. Oke ya. Coba kita buktikan menggunakan rumus ya. F aksen X-nya. Apa tadi? Rumus turunan teh. F aksen X sama dengan apa? Limit. Terus H-nya menuju apa? 0. Terus Fx ditambah H dikurangi dengan apa? Fx dibagi dengan apa? H. Oke. Dibagi dengan H ya. Terus kalau Fx-nya sama dengan Kx kuadrat, F2-nya apa? Tinggal gantikan X-nya dengan 2. Berarti apa? K kali 2 kuadrat. Gitu kan ya? Kalau X-nya sama dengan A, tinggal gantikan X-nya dengan A. Jadi apa? K dikali A kuadrat. Kalau X-nya sama dengan B, FB berarti kan ya? Tinggal digantikan. X-nya dengan B jadi apa? K kali B kuadrat. Kalau Fx tambah H, berarti yang digantikan apa? X-nya dengan apa? X tambah H. Jadi ini Fx tambah H, gantikan aja X-nya dengan X tambah H kan? Betul. Ya. Berarti menjadi apa coba? Limit H-nya menuju 0 dari apa? K. Terus X-nya digantikan dengan apa? X ditambahkan dengan H kuadrat. Paham nggak sampai sini? Ya, paham? Oke.
dikurangi dengan fx-nya, ya udah fx-nya kan itu aja. Jadi apa? Kx kuadrat. Dibagi dengan apa? H. Gitu ya? Oke. Sekarang kan kita sudah bisa menguraikan yang ini. X tambah H kuadrat. Kita punya rumus ini nih. Misalkan ini di sini ya. A tambah B dikuadratkan. Coba. A tambah B kuadrat. Ini bakal sering dipakai. Diuraikan jadi apa? Gimana? A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat. Gitu ya. Coba terapkan ke sini. Berarti sama dengan apa? Limit. Terus H-nya menuju 0 dari apa? K dikali X tambah H kuadrat. A tambah B kuadrat. A-nya diganti dengan X, B-nya diganti dengan H. Itu ya. Oke. Jadi A kuadratnya menjadi apa? X kuadrat ditambahkan dengan 2AB jadi apa? 2XH. Ya, 2XH ditambahkan dengan apa? Apa? H kuadrat. Dikurangi dengan apa? Kurung dulu ya. Kurangi dengan apa? Kx kuadrat. Dibagi dengan apa? Dibagi dengan H. Gitu ya? Dari sini ke sini diapakan? Digantikan X tambah diuraikan X tambah H kuadrat menjadi X kuadrat tambah 2XH ditambahkan dengan H kuadrat. Gitu ya? Oke. Kalikan semuanya dengan K. Betul? Kita kalikan semua dengan K, jadi limit H-nya menuju ke 0. K dikalikan X kuadrat jadi apa tuh? Kx kuadrat. K dikalikan dengan 2XH jadi apa? 2K terus XH. Ditambahkan dengan K dikali H kuadrat. KH kuadrat. Dikurangi dengan apa? Kx kuadrat. Dibagi dengan apa? Dibagi dengan H. Ada yang bisa disederhanakan? Mana? Yang mana? Kx kuadrat dikurangi Kx kuadrat berapa? 0. Sejenis kan? Iya. Oke, berarti tinggal yang ini tuh. 2KXH ditambahkan dengan KH kuadrat dibagi dengan H. Kalau disubstitusi H-nya dengan 0, maka akan menghasilkan bentuk 0 per 0. Betul nggak? Ya, kan ini 0 kali berapapun kan 0. Tambah 0 kuadrat, 0 kali K, 0. 0 tambah 0, 0. Dibagi dengan 0. Apa tuh namanya? 0 per 0. Apa namanya? Namanya apa? Dia limit? Bentuk tak tentu. Ya, coba Bapak tanya nih. Apa bedanya tak hingga dengan tak tentu? Kan beda ya? Di matematika kan beda. Antara tak hingga dengan tak tentu. Apa bedanya? Kalau misalkan gini. Bapak punya gini. 6 dibagi dengan 2. Hasilnya berapa? 3. Kenapa? Karena 3 dikalikan dengan 2 sama dengan 6. Pembagian itu kan kebalikan dari perkalian. Berpasangan lagi tuh. Diferensial, integral. Perkalian, pembagian. Ya. Kalau misalkan gini. 0 dibagi dengan 2 berapa? 0. Ya. Karena apa? 0 dikalikan dengan 2 hasilnya berapa? 0. Kalau misalkan 6 dibagi dengan 0 berapa? 6 dibagi 0 berapa? 0? Coba. 6 dibagi 0 berapa? Nggak bisa. Nggak bisanya apa? Kan harus spesifik kalau matematika ya. Tidak bisanya itu apa namanya gitu. Pura-puranya bisa aja ya. Pura-puranya bisa. Misalkan 6 dibagi 0 misalkan P. Dengan cara yang sama dengan atas berarti apa? Jadikan perkalian. P dikalikan 0 sama dengan berapa? 0. Sama dengan berapa? 6. Maaf. Sama dengan 6. Suatu bilangan. Kalau dikalikan 0 sama dengan 6. Berapa bilangannya? Tidak ada. Betul. Jawabannya tidak ada. Ya. Jadi 6 dibagi 0 sebenarnya tidak ada. Ya. Oke, tidak ada.
Nah, ini P-nya tidak ada ya. Tidak ada. Kenapa? Karena tidak ada satupun bilangan kalau dikalikan 0 hasilnya 6. Bandingkan dengan ini. 0 dibagikan 0. Misalkan adalah Q. Kalau diubah menjadi perkalian jadi apa? 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 Q dikalikan dengan 0 sama dengan 0. Berapakah nilai Q-nya? Suatu bilangan, kalau dikalikan 0, hasilnya 0. Berapa bilangannya? Bisa 1, bisa 2, ya, bisa negatif 1, bisa negatif 3. Apa bedanya coba? Kalau yang ini, jawabannya unik. Cuma 1. Ya, yang ini juga, jawabannya cuma 1 bilangan. Yang ini apa? Tidak ada satupun. Ya, jawabannya tidak ada satupun. Kalau yang ini, jawabannya banyak. Gitu. Bisa dibedakan ya? Nah, dalam matematika ini namanya tidak terdefinisi, apalagi dalam limit. Kenapa? Karena kita tidak bisa mendefinisikan bilangnya itu saking besarnya atau saking kecilnya. Ya, jadi suatu bilangan dibagi 0 bisa dikatakan tidak terdefinisi, ya, terutama dalam limit. Kenapa? Karena kita tidak bisa mendefinisikan berapa bilangan itu saking besarnya atau saking kecilnya. Ya, di limit kan tidak mesti sama dengan 0 kan? Dia di sekitar 0 kan gitu. Oke. Kalau yang ini namanya apa? Dalam limit tak tentu, gitu ya. Kenapa tak tentu? Karena kita tidak bisa menentukan jawabannya berapa saking banyaknya gitu. Oke. Nah, kembali lagi ke sini, ya. Hasilnya 0/0 berarti tak tentu kan ya. Nah, biangnya yang membuat dia menjadi tak tentu itu kan ada haknya kan? Betul nggak? Yang bikin 0 itu kan ada haknya. Benar? Oke. Coba kita pisahkan haknya ya. Jadi sama dengan limit H-nya menuju ke 0. Coba. Ini kan 2KXH ditambahkan dengan KH kuadrat dibagi dengan H. Yang biangnya, biang keladinya gitu ya, yang bikin tak tentu itu kan H-nya. Coba kita pisahkan H-nya. H dikalikan dengan apa? Supaya menjadi 2KXH jadi apa? 2KX. 2KX. Tambah KH. Oke, tuh, KH. Dibagi dengan apa? H. Betul? Sama nggak dengan ini? Jadi matematika sebenarnya kan sederhana. Dari awal sampai dengan akhir kita membuat atau menuliskan hal yang sama tapi dengan tampilan yang berbeda. Kemarin Bapak pakai batik, sekarang pakai baju ini, yang makanya tetap Bapak, gitu kan ya. Cuman penampilannya aja berbeda. Itu matematika. Ya. Dari awal sampai dengan akhir kan sama tuh. Cuman beda tampilannya aja. Gitu. Jadi kita mengubah penampilan sesuai dengan kebutuhan kita gitu. Begitu. Ya. Oke, kembali lagi ke sini. Dibersihkan deh yang bikin yang biang keladinya itu. Ada pembersihan nih. Si H-nya. Masih 0/0 enggak? Enggak. Coba kita cek, kita substitusi berartikan ya. Limit H-nya menuju 0 dari 2KX, nggak ada H-nya kan? Tetap aja 2KX. 2KX ditambahkan dengan KH-nya berapa? H-nya 0, K kali 0 berapa? 0. Berarti hasilnya apa tuh? 2KX. Jadi turunan pertama dari mana tadi kita? Dari KX kuadrat, Fx-nya berarti F aksen X sama dengan apa? 2K dikalikan dengan X pangkat 1. Fungsi apa? Linier. Gitu kan ya? Kalau yang ini fungsinya kuadrat, nah tadi kan kita lihat deh. Si gradien garis U-nya itu akan linier tuh. Ada yang negatifnya, ada yang 0, ada yang positifnya kan gitu. Ya. Kalau fungsinya fungsi pangkat 3, berarti turunannya adalah pangkat 2. Kalau fungsinya pangkat 4, berarti turunannya pangkat 3. Kalau fungsinya pangkat 5, berarti turunannya pangkat. Nah, oke ya. Nah, berarti yang keempatnya kita perumum aja. Kalau Fx-nya sama dengan K kali X pangkat N, maka turunannya sama dengan apa? Apa? Dengan cara yang sama, N dikalikan dengan apa? K kali X pangkat N kurangi
1. Makanya namanya turunan, karena pangkatnya turun 1. Gitu. Jelas sampai sini? Ada pertanyaan nggak? Cukup ya? Oke, silahkan. Ini dulu, diendapkan dulu. Barangkali ada pertanyaan, silahkan. Sebelum kita bahas contoh yang kemarin ya, ada beberapa yang masih keliru. Observasi tanda khusus. Ayo yang tidak jelasnya ditanya ya. Kanan sudah mahir pakai kiri. Sudah. Jangan-jangan nanti keterusan kiri terus. Buku apa? Parsel. Edisi Miran ya. Ya. Ini bisa Bapak hapus yang sebelah kiri ya. 1 kolom kiri. Oke. Yang kemarin teh ini kalian banyak yang keliru nih. Fx sama dengan akar 3x. Nah, masih ingat nggak soalnya? Ya. Kalau 2x pangkat 5 sepertinya mah hampir semuanya betul. Ya, 2x pangkat 5 apa turunannya? 10x pangkat 4 ya. Nah, ini yang nomor ini nih. Fx sama dengan akar 3x. Oke, nah bilangan akar ya, belum? Kalian belum ya? Sok, silakan di ini dulu. Yang bingungnya ditanya ya.
Jangan dibawa ke rumah. Nanti numpuk di rumah. Bisa dilanjut? Belum? Oke ya. Akar bisa kita ubah menjadi pangkat dari bilangan apa? Pangkat pecahan dari suatu bilangan. Ya. Misalkan ini. Akar pangkat n, ini n nih, dari A pangkat M bisa kita ubah menjadi apa? A pangkat apa? M per N. Itu ya. A pangkat M per N. Berarti kalau ini akar dari A. Oke. Pangkatnya di sini berapa? Pangkat dalamnya? 1. Kalau tidak ditulis 1 ya. Pangkat di akarnya? 2. Berarti sama dengan apa? A pangkat berapa? 1/2. Oke. Nah, sehingga yang ini berarti bisa dituliskan gimana? Fx sama dengan apa? Bisa dituliskan seperti apa? Akar 3x. 3x dipangkatkan dengan berapa? 1/2. Itu ya. Oke. Setengahnya itu kan, pangkat setengah itu kan milik 3 sama milik x kan? Ya. Berarti bisa diuraikan jadi apa? 3 pangkat setengah dikalikan dengan apa? X pangkat setengah. Setuju? Sama nggak dengan yang atas? Kan tandanya juga sama kan ya? Tadi ingat, kita hanya menuliskan hal yang sama dengan cara yang berbeda. Jadi cuma beda tampilannya saja. Oke. Jadi yang ini 3 pangkat setengah dikalikan. Nah, bentuknya kan X pangkat N tuh. Ya, cuman kan N-nya pangkatnya pangkat pecahan gitu. Tapi sama aja, nggak apa-apa. Jadi sama dengan apa? Turunannya apa? Setengah kali X pangkat berapa? Pangkat setengah terus dikurangi 1. Ingat, berkurang 1 si pangkatnya. Oke ya. Berarti 3 pangkat setengah kembalikan aja lah ke akar ya. Akar 3 dikalikan dengan apa? Setengah dikalikan dengan X pangkat berapa tuh? X pangkat berapa? Negatif 1/2. Pangkat negatif itu bisa diubah menjadi apa? Pangkat negatif bisa diubah menjadi pangkat positif nggak? Gimana coba? Kita harus mengingat kembali nih. A pangkat negatif N sama dengan apa? 1 per A pangkat N. Ini kan? Ya, berarti X pangkat negatif setengah bisa kita ubah menjadi apa? Ini akar 3 kali setengah per 2 bisa gitu ya? Dikalikan dengan apa? 1 per X pangkat setengah ya? Oke, jadi sama dengan akar 3/2 dikalikan dengan 1 per X pangkat setengahnya apa? Akar X. Nah, ini juga kebiasaan di matematika. Kalau soalnya bentuk akar, walaupun di prosesnya kita ubah, gitu kan ya, maka jawabannya juga harus dikembalikan ke bentuk akar, gitu. Tidak hanya bentuk akar, bentuk yang lain juga sama. Ya, jadi sesuaikan dengan soalnya, gitu ya. Ketika kita mengubah, nggak apa-apa, di prosesnya diubah, tetapi hasil akhirnya kembalikan lagi ke bentuk semula. Jelas sampai sini? Bisa ya? Atau bisa juga ini jadi apa? Akar 3 kali 1 kan akar 3. Dibagi 2 akar X berarti 2 akar X. Nah, begitu.
Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ini yang kemarin banyak yang salah ya. Terus jangan nomor 1 ya. Berikutnya fx misalkan sama dengan sifat-sifat aja dulu ya. Operasi turunan. Oke, kemarin Bapak udah tuliskan juga. Kalau yang pertama, kalau F-nya sama dengan U ditambah V. Yang kedua, kalau F-nya sama dengan U dikurangi V. Yang ketiga, kalau F-nya sama dengan, apa lagi? U ya, U kali V. U kali V. Yang keempat, kalau F-nya sama dengan U dibagi V. Gimana ini F aksennya? Bapak tidak buktikan ya, harusnya sama Bu Asis sudah. Apa coba? Kalau dijumlahkan, berarti masing-masing turunannya diturunkan ya. Jadi U aksen ditambah V aksen. Nah, terus yang ini yang kedua? Yang kedua apa? U aksen, terus dikurangi dengan V aksen. Yang ketiga, apa coba? Masih ingat nggak kemarin? Perkalian antara dua buah fungsi, turunannya apa? Apa? Diturunkan sekali ewang, gitu kan ya? Yang pertama diturunkan U-nya dulu, berarti U aksen kali V, terus tambah, terus U kali V aksen. Oke, kemudian yang ini? Turunannya? F aksen, pembagiannya apa? Sama, sekali ewang, tetapi ada pengurangan ketika kita menurunkan yang bawahnya. Jadi apa tuh? U aksen kali V, terus dikurangi dengan U kali V aksen dibagi dengan apa? V kuadrat. Itu ya? Oke, ini juga masih banyak yang salah nih. Yang perkalian itu, Bapak lupa ini soalnya. Soal yang lain juga, pokoknya mah prinsipnya sama ya. Kita lihat contoh soalnya. Fx sama dengan X dikalikan dengan sin X. Sin, cos, udah kan ya? Sin X turunannya apa? Cos. Cos X turunannya apa? Negatif sin. Tangan X turunannya apa? Secant kuadrat X ya, tapi jarang lah tangan ya, sin sama cos. Ini kan perkalian dua buah fungsi tuh. Fungsi apa saja? Hasil perkalian dua fungsi apa saja tuh yang fx ini? Yang akan kita bahas. X sama sin X. Oke ya. Berarti kita misalkan U-nya. U-nya adalah X. Kemudian V-nya adalah apa? Sin X. Coba U aksennya apa tuh? Turunan dari X apa? Turunan dari X apa? 1. Oke ya. Kemudian yang V aksennya, turunan dari sin X apa? Cos X. Oke, itu kan? Nah, berarti turunannya F aksen sama dengan apa tuh? Kalau perkalian? U aksen kali V ditambah U kali V aksen. Gitu ya? Oke, jadi F aksen X-nya sama dengan apa coba? U aksennya 1 kali V-nya sin X tambah U-nya apa? X kali V aksennya apa? Cos X. Oke, disederhanakan 1 kali sin X apa? Sin X ditambahkan dengan X dikalikan dengan cos X. Itu ya? Oke, yuk. Silahkan, ada pertanyaan nggak? Itu yang perkalian ya. Perkalian dua buah fungsi.
6 sin X mah pakai K dikalikan ini aja, Davin. K dikalikan apa namanya? Sin X, ya. Nggak usah pakai UV lah gitu ya. Kita menghindar kalau misalkan bisa tanpa pakai U kali V, ya nggak usah juga gitu. Jadi nggak usah diturunin jadi 0. Boleh, tapi hasilnya akan sama aja nantinya gitu. Ya, boleh diturunkan. Nah, tetapi kan proses yang ini lumayan panjang kan ya. Kalau 6 sin X, turunin aja apa namanya sin X-nya kan ya, jadi cos X. Karena kalau fx-nya misalkan K dikalikan GX, nah berarti turunannya kan K kali G aksen X. Tinggal apa namanya diturunkan aja fungsi G-nya gitu. Misalkan G-nya tadi yang sin X. Itu ya, Pin ya. Berarti kurang Bapak satu lagi. Terima kasih Davin ya, udah ini. Yang harusnya di yang pertama ya. K dikalikan dengan U ya. Ini ada 5 harusnya mah. F sama dengan K dikalikan dengan U. Maka F aksennya apa? K dikalikan dengan U aksen. Langsung. Kalau U-nya tadi sin X, ya, berarti tinggal turunkan aja yang sin X-nya. Tidak perlu pakai U sama V, ya. Ya, silakan kalau ada yang ditanyakan lagi. Oke, satu lagi yang pembagian ya. Pembagian fx misalkan sama dengan x kuadrat dibagi dengan cos x. Oke, berarti bentuknya bentuk yang keempat ya, pembagian. F sama dengan U dibagi dengan V. Berarti F aksennya apa? Pembagian U aksen dikali V dikurangi U kali
V aksen dibagi dengan V kuadrat ya. Oke. Coba, berarti U-nya apa? U-nya sama dengan X kuadrat. Oke, U aksennya? U aksennya 2X. Oke. Kemudian V-nya sama dengan cos X, maka V aksennya apa? Turunan dari cos X. Negatif sin X. Ya. Oke, berarti F aksennya gimana? F aksennya sama dengan U aksen dikalikan dengan V. Jadi apa U aksennya? 2X dikalikan dengan apa? Cos X, terus dikurangi dengan U kali V aksen. U-nya apa? X kuadrat dikalikan dengan V aksennya apa? Negatif sin X. Ya, dibagi dengan V kuadrat, berarti cos kuadrat X. Ya, ini negatif kali negatif kan positif ya? Berarti Bapak bisa tuliskan di sini positif. Ya, silakan. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Sebelum kita ke latihan soal.
Silakan ya. Sudah mulai mengerjakan? Ayo, ingat, coba. Man, apa dia? Tuh. Siapa? Ini langit. Ini Ahmed. Kebalik. Kenapa? Nah? Cok. Apa? Nanya apa? Apa, Hanan? Yang mana? Nomor 1 Pak, ada soal. Jadi P-nya jadi 1. Pi-nya? Pi itu bilangan. Kayak 2, kayak 3, itu Pi-nya kan bilangan. Jadi pangkatnya pangkat 1 berarti. Nah, iya. Jadi Pi itu anggap aja bilangan biasa kayak K gitu. Nah, jadi bukan variabel kayak X gitu ya. Jadi nggak usah diturunkan kan kalau bilangan. Oke, Pi itu kan 3,14 sekian kan ya? Nah, jadi bilangan biasa Pi itu. Seperti halnya 5 atau berapa? 7 gitu kan ya? Jadi tidak perlu diturunkan kalau kan bilangan biasa. Kayak bilangan biasa aja. Itu diturunin dulu satu-satu, baru dikaliin. Pakai UV ini. 2x. Dia tuh yang penjumlahannya diturunin satu-satu dulu atau langsung? Iya, turunin satu-satu dulu. Oh, 2. Ini udah betul. Oh, aksennya 2x betul. Turun 2 kan. Oh ya. Kalikan V x pangkat 3 tambah 1. Udah. Terus U kali V aksen. Udah betul. Oke. Berarti ini juga sama. Iya. Boleh.
Dah? Mana? Coba. Di 2, sip. fx apa? Soalnya itu? 10 per x pangkat 5 ya? Nah, x nggak usah pakai ini. Boleh pakai ini boleh. Ya, tapi kita ubah aja. X 1 per x pangkat 5 jadi x pangkat berapa? 1 per x pangkat. Kan bisa jadi x pangkat negatif ya? Oh, iya. Bener nggak? Sok di sini sama dengan. Nggak, sama dengan berarti 10 pangkat x pangkat negatif. Nah, gitu. Gitu. Kan lebih sederhana kan ya? Nah, jadi sebisa mungkin ini dihindari. Oke, stop. Ini benar boleh, ini boleh 10 turunnya 0. X P-nya x pangkat 5, 5x pangkat 4. Nah, coba diselesaikan dulu, bandingkan dengan ini ya. Nah. Dah? Nomor 1 dah? Oh, belum, baru soalnya ya. Dua kali x kuadrat kuadrat 5 kurangi 2x plus 1 kali 2x ya, x kuadrat kurangi 5 kuadrat 2x kuadrat kurangi 10 negatif 4x kuadrat negatif 1 kali 2x ini hati-hati tanda ini negatif 2x x kuadrat kurangi 5 pangkat 2 oke. 2x kuadrat kurangi 4x kuadrat negatif 2x kuadrat negatif 10 kurangi berapa nih? Nggak ada ya? Nggak ada tambahnya ya? Negatif 2x oke. Bapak ini dulu ya 2px negatif 20 x pangkat negatif 6 oke. 7px pangkat 6 min 10x pangkat 4 tambah 10x pangkat negatif ini berapa? Negatif 2 ke negatif 3 ya. Oke, udah diperiksa ya. Tanggal 2 3 7 2026. Oke, sip. Dah. Coba Bapak lihat nomor satunya. 2px. Ya. Boleh pakai ini. Oke, tapi kan yang ini bisa juga gini kan 10 kali x pangkat berapa? Kalau ke atas jadi pangkatnya jadi berapa? Negatif 5. Sama nggak? 10 per x pangkat 5 jadi ini. Kalau ini kan tinggal 10. Bisa ya? Ini boleh. Tapi nanti disamakan ya pakai yang ini. 7px min 10x pangkat 4. Min jadi plus ya. Negatif kali negatif. Oke, tinggal disederhanakan satu baris lagi, ininya plus. Boleh seperti ini, boleh U kali V. Oke. X pangkat 5 X kuadrat kali terus ini X dari mana? Kan X kuadrat. X dari X kuadrat. Yang ini dulu diberesin ya. X kuadrat kali X pangkat 5, 2X pangkat 5, X kuadrat kali 1, X kuadrat, kasih pangkat 2. 2 kali X pangkat 3, 2X pangkat 3, 2 kali 1, 2. Oke. X pangkat 5, 2X tambah X. Ini. Nah, nulisnya ya. Yang sampai sini itu adalah fx ya. Nah, kalau ini fx bukan? Belum. Si fx. Nah, fx. Yang ini yang sampai sini fx ya. Ini fx ini f aksen. Nah, begitu. Ya. Nah, hati-hati nulisnya. Ayo Ki, dah. Ini emang kalau misalkan pi x kuadrat itu berarti x yang kuadrat aja Pak, pi-nya. Enggak, jadi yang dikuadrakan sama x-nya 2 pi x gitu ya? Pi 2x boleh. Nah, biasanya bilangan dulu 2 pi x boleh sama aja sih. Nggak apa-apa itu sama dengan aja, sama dengan 2 pi x itu ya. Salah Med. Apa? Ada Med mana? Langit, Med. Tanya salah Pak. Sisa
Bentar ya. Kan ini Px kuadrat. Kalau misalkan Bapak punya gini, fungsi yang lain, nggak apa-apa di sini ya. Fx sama dengan, Bapak ambil 5 deh. 5x pangkat 2. F aksen x-nya apa? F aksennya 2-nya hanya milik x aja ya. Apa F aksen x-nya? 2x. Apa? Kan pangkatnya, pangkat apa? 2x. Koefisiennya kalikan 2 ya. Berarti 5 kali 2 kali x pangkat berapa? 1 ya? Nah, 2 kurangi 1 kan 1 ya? Nah, jadi sama dengan berapa? 10 x pangkat 1. Nah, 5 ini pi itu sama aja dengan bilangan biasa. Jadi kayak gini. Pi x pangkat 2. Nah, si pi itu bukan variabel, jadi nggak usah diturunin ya. Jadi f aksen x-nya sama dengan apa? Berarti pi kali x kuadrat aja diturunkan. 2 kali x pangkat 1. Nah, pi kali 2 kan 2 pi ya. 2 pi kali x. Nah, pi-nya hilang. Ini deh pi ya, 3,14. Ini f aksen x ya. Kalau yang ini 10. Saya kurang. 10. Ini ubah dulu. Jadi 10 kali x pangkat berapa? 5. Di ke atasnya min 5. Oke, pangkat min 5. Ini fx-nya ya. Oke. Berarti f aksen x-nya ini berarti sudah f aksen x ini. Hati-hati dibedakan antara fx dengan f aksen x. Kalau kita sudah menurunkannya berarti menjadi f aksen x. 10 kali negatif 5 kalikan x pangkat negatif 5 negatif ini negatif 5 kurangi 1 kan itu. Ya. Oke, teruskan men. Ayo ngit, langit. Mana langit? Ya. Coba. Kita coba. Fx sama dengan oke ya. Misalkan Bapak contoh soal yang ini ya. Fx sama dengan 7 kali x pangkat 2. 7 kali x pangkat 3 deh. Bilangin. Gimana cara menurunkannya? F aksen x-nya apa? F aksen x-nya apa? 7 biarin ya. Nah, kita turunkan aja x pangkat 3-nya. Turunan 7-nya biarin gitu ya. X pangkat 3 turunannya apa? 3 pangkatnya kan dikalikan dengan x. Gitu ya. Dipangkatkan dengan berapa? 3 dikurangi 1. Jadi pangkatnya turun 1. Ya. Jadi sama dengan apa? 7 kali 3 21 kali x pangkat berapa? 2. Nah, coba kalau misalkan Bapak punya soal ini. 5 kali x pangkat 6. Berarti f aksen x-nya apa nih? 6 ya, oke. Terus sederhanakan 5 kali 6 kali x pangkat ya, begitu. Nah, ini juga pi itu kayak bilangan 7, kayak bilangan 5. Coba pi itu kan bilangan juga. Pi kali x pangkat 2. Nah, ayo cari ininya. Pi itu kayak bilangan aja, kayak 7, kayak 5 juga. Ya, kita present. Apa aksen x-nya apa? Pasti baliknya. Nah, pi-nya tulis lagi. Pi-nya kan bilangan biasa, kayak 7 kali 5 kan Bapak tulis juga 7, ini 5 kan. Nah, ini tulis lagi sama langit pi. Nah, pi ini pi namanya. Nah, ini pi kali tinggal x pangkat ini turunin x pangkat berapa Bapak soalnya lupa, x pangkat 2. Jadi 2
2 dulu, kali X pangkat 2 kurangi 1. Oke, sok. Sama dengan sederhanakannya. Sama dengan Pi-nya tulis kembali. Pi kalikan dengan titik kali ya. Nah, ini berapa? 2X. Kalau 2 kurangi 1 berapa? Nah, berarti 2 kali X kan ya. Titik 2 titik X. Nah, gitu. Udah, pangkat 1 ya. Biasanya bilangan dulu yang ditulis. Berarti 2-nya ke depan kan. Jadi 2 px ya. Gitu. Ada yang sudah selesai? Ada yang sudah selesai? Enggak usah kayaknya mah. Karena yang X pangkat 5-nya bisa menjadi X pangkat min 5. Kayak itu. 1 per A pangkat N, A pangkat negatif N ya. Nah, jadi rumus nomor 4 itu dihindari lah gitu ya. Kalau bisa boleh lebih panjang tapi boleh gitu ya. Karena kita bisa pakai harus sama. Hasilnya harus sama. Harus sama. Pakai rumus 4 juga pakai kan bisa diubah jadi 10 kali X pangkat negatif 5. Gitu ya. Rumus 4 dipakainya lebih ke arah dua-duanya variabel. Iya, betul ya. Kalau atas sama bawahnya variabel. Kalau yang ini kan atasnya bilangan biasa ya, yang bawahnya variabel. Oke, gitu. Udah. Ini Mir boleh seperti ini, tapi biasa bilangan dulu ya. 10x pangkat min 5, min 50x. Oke. 7px pangkat 6, min 2, min 10, x pangkat 4, plus 10x pangkat min 3. Oke. U aksen 2x kali U aksen kali P, x pangkat 3 plus 1. Kemudian U, x kuadrat plus 2 kali P aksen 3x kuadrat. 2x pangkat 4 tambah 2x. Mana ini? 3x pangkat 4 tambah 6x kuadrat. 5. Boleh. 2 kali x kuadrat kurang 5 dikurangi 2x kuadrat 1, 2x. Oke, 2x kuadrat kurangi 10 min 4x min 2x ya. 2x min 4x min 10. Oke, x pangkat 4. Ini boleh diuraikan, boleh tidak Mir ya? Oh iya. Masih bisa Pak memang. Yang ini lebih sederhana, nggak apa-apa. Sampai sini juga. Yang ini nggak diuraikan juga. Boleh sih, boleh. 23. Oke ya. Terima kasih Pak. Oh. Kalau tambah ini apa ini? Kalau tambah diapain pangkatnya Ji? Kalau konstan tambah pangkatnya diapain? 7pi x pangkat 6 kurangi 10x pangkat 4 tambah 10 tambah 10x pangkat min 3. Oke. Oh, min Apa? Pagam. 10x. X pangkat 5 x kuadrat 2x pangkat 3 tambah 2 5x pangkat 4 2x 6x kuadrat ya. Oke, susun ya, betul kan? Dari pangkat besar ke kecil ya. U aksen 2 kali x kuadrat kurang 5 kurangi 2x Sama sini dong berarti. U kali U aksen kali V. Oh ini. X plus. Bentar kan. U aksennya 2. U aksen kali V, x kuadrat kurang 5 dikurangi U-nya 2x plus 1 kali V aksen 2x ya. Oke. 2x kuadrat kurangi 10 min 4x kuadrat kurangi 2x. Negatif 2x kuadrat kurangi 10 kurangi 2x. X pangkat 4
minus 10 x kuadrat plus 25. Ya, oke. Nomor 1. Nomor 1 pi kali x kuadrat 2 pi. Ini apa? 62,8. Oh, pakai 3,14 ya? Nggak apa-apa. X pangkat 5 pakai U per V. U aksen, V aksen. 50 kali X pangkat 6. Oke. 3 7. Nah, coba Zi. Ini fx kan ya? Apakah ini masih fx? F aksen. Hah? F F aksen x. Nah, jadi harus di sini dituliskan f aksen x-nya. Nah, jadi di sini f aksen x. Nah, kalau tidak dituliskan berarti yang ini tuh fx juga. Nah, kan fx sama yang ini gitu ya. Pi per 7 x pangkat 6 kurangi 25 x pangkat 10 x pangkat 4 min 5 plus ya plus 10 x pangkat 3. Nah, yang 10-nya 10-nya kan tidak pangkat min 1 ya. Jadi 10-nya tetap di atas. Oh iya. Ya, 10 tetap di atas. Sini ya. Nah, 10 pada x pangkat 3. 4 2x kali x pangkat x kuadrat plus 2 kali x pangkat 3. 2x kali ini x pangkat plus 1 tambah U kali V aksen x kuadrat plus 2 kali V aksen 3x kuadrat. 2x pangkat 2 tambah 2x 3x pangkat tambah oke. Kenapa nih kan? Turunan 2x apa ya? Turunan 2x. 2x 2 kali x kuadrat kurang 5 kurangi oke ya oke. Oh iya. Oh. Turunan 2x sama dengan 2px oke. Mana hasilnya? Mau diturunin lagi? Enggak, hasil akhirnya yang mana? Oh ini. Oke. Nomor 2 teh. Nah, coba nomor 2. Ini boleh nggak Bapak tuliskan 10 x pangkat negatif 5. Kan 1 per x pangkat 5 sama aja dengan x pangkat min 5 ya. 10 kali negatif 5 negatif 50 x pangkat min 6. Pakai ini? Boleh. Tapi hasilnya harus sama ya. Berarti f aksen x-nya apa? 10 kali negatif 5 negatif 50 ya. X pangkat negatif 6 atau negatif 50 per X pangkat 6 itu ya. Nah, hasilnya harus sama dengan ini. Ini negatif 10 kali 5 negatif 50 ya. Udah sama. X-nya X pangkat 2 yang P-nya X pangkat 5 pangkat 2 nggak apa-apa X pangkat 10 0. Coba ya pakai ini. U aksennya berapa? U aksennya 0 kali P-nya X pangkat 5 ya. X pangkat 5 kurangi U 10 kali P aksen 5X ya. P aksennya hati-hati ini kan pangkat 4 ya. Nah, jadi berapa? 5 U-nya 10 kali 5 X pangkat 4 dibagi dengan P kuadrat P-nya X pangkat 5 kuadrat ya. X pangkat 3, 3-nya turunin kan. 0 kali X pangkat 5 kan 0. Negatif 10 kali 5 negatif 50 ya. Iya dong, kan semuanya. X pangkat 4 dibagi X pangkat 10 ya. Jadi negatif 50 kali X pangkat 4 kurangi 10 kan. Pembagian pangkatnya dikurangi ya. 4 kurangi 10 sama dengan negatif 50 X pangkat negatif 6 sama
gitu ya. Nah, cuma kan lebih pendek ini gitu. X kuadrat plus 2 aksen 2x. Nah, turunan dari 2 apa? Turunan 2 apa? X kuadrat turunannya 2x. Turunan dari 2? Nah, berarti ini tidak ada 2-nya. X pangkat 3, turunan dari X pangkat 3 apa? 3x pangkat berapa? 2. Turunan dari 1 apa? 0 ya. Nah, ya diperbaiki ya ini. 2x tambah 1. Nah, 2x tambah 1. Turunan dari 2x? Turunan 2x? 2x itu 2x pangkat 1. Berarti 2 ya. Nah, turunan dari 2x itu 2. Turunan dari 1, 0. Turunan dari x kuadrat, 2x. Nggak pakai 5. Nah. Ya, oke, diperbaiki dulu. Dah. Ini saya udah dikerjain di belakang ini, saya tulis ulang. 2px kuadrat ya. Min 50. Min 50. Ini min 50. 7px pangkat 6 min 4x kuadrat. Ya. Saya turunin dulu. Oh iya iya, oke, boleh. Oke, sip ya. 23 bulan 7 2026 ya. Ya. Ini kan rumusnya tuh Oke, itu ya. Untuk hari ini Bapak kira sementara bisa semuanya ya. Oke, dicoba dikerjakan. Minggu depan insya Allah kita lanjutkan ke apa rate of change, apa sih namanya, laju perubahan ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Ini berarti bukan PKN.